nggak mendapat saya, yang nggak boleh tadi dua aja, berkampanye sama mereka melakukan menjadi pengurus partai politik, karena mereka ini nggak jelas. Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat ada common question, artinya pertanyaan yang sama-sama disampaikan dan kemudian kita anggap penting. Beberapa hal penting lainnya, selain ini kita akan jawab secara tertulis. Saya lihat yang paling banyak bertanya mengenai masalah tadi abdesi. Ada katanya deklarasi 3 periode. Saya di sana, itu tidak ada deklarasi 3 periode. Yang ada adalah abdesi ini kita tahu bahwa ada 2. Yang pertama itu adalah yang terdaftar di Kumham. Itu namanya perkumpulan. Ini nanti kalau mau detail Pak Batiar paham betul. Perkumpulan abdesi. Nah ini dari rata-rata sebagian besar isinya, anggotanya, pejabatnya, itulah mantan kepala desa. Kenapa? Karena di seksi nih kepala desa ini. Sudah selesai juga nggak mau lepas. Sementara yang kepala desa yang real nggak mau. Nggak mau mereka dipimpin oleh mantan. Apalagi kadang-kadang antara mantan dan kepala desa itu banyak yang benturan. Lawan politik sama aja, kepala gubernur, bupati, kan banyak lawan politik itu juga. Nah sehingga sebelum ada ini 2016 nih yang terdaftar di Kumham. Sebelumnya sudah ada asosiasi kepala desa yang real. Tapi terdaftarnya di Kementerian Negeri. Dan itu sudah ada. Jadi yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga, yang sekarang ini, yang Pak Surta ini. Nah dia udah ngajukan, memang udah hampir, saya menghadiri waktu munasnya lebih kurang 6 bulan yang lalu. Kemudian juga waktu pelantikan juga di sini, di DPR. Ya, saya juga yang melantik, karena pembina jabatan ex officio Kemendagri. Nah, namun dalam struktur mereka, namanya rumah tangga mereka sendiri, mereka berhak juga untuk menunjuk siapa penasehat, pembina. Dan di saat itu, pada saat lebih kurang 3-4 bulan yang lalu, mereka meminta Pak Lut Panjaitan sebagai ketua dan pembinanya mereka. Ya mungkin karena mungkin kemampuan dan lain-lain. Nah, saya sendiri sebagai pembina bersama dengan Menteri Desa tertinggal. Nah setelah mereka pelantikan itu, mereka membuat surat resmi kepada Presiden, kepada saya, Mendes PDTT, ada sejumlah aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Isinya bukan deklarasi, aspirasi. Suratnya juga ada, nanti saya kira bisa kita kirim juga. Saya yang masih ingat diantaranya meminta agar ada anggaran operasi untuk kepala desa sebesar 5%. 5%. Alasannya kita megang anggaran tapi nggak ada anggaran untuk operasi kita sendiri. Akhirnya banyak yang menyolek-nyolek anggaran dari program. Setelah itu ketangkap. Yang ketangkap banyak sekali dah. Oleh jaksa, oleh kepolisian. Sehingga minta secara resmi ada anggaran operasional untuk itu dari 5% mintanya. Yang kedua, mereka minta agar gaji mereka yang per 3 bulanan, saya juga baru tahu, minta digajinya menjadi sebulanan, per bulanan, sama seperti yang lain. Nah rupanya per 3 bulanan ini tergantung dari kabupatennya. Ada kabupaten yang dia mengandalkan transfer pusat. Banyak daerah-daerah yang masih, terutama yang baru pemekaran, banyak sekali mengandalkan transfer pusat, kecuali yang PAD-nya kuat. Nah mereka ini ditransfernya kan 3 bulan sekali oleh Kementerian Keuangan, sehingga pada waktu membayar kepala desa 3 bulanan juga. Nah ini mereka minta bulanan gitu. Yang ketiga, mereka minta agar dana desa ditingkatkan. Berterima kasih kepada Pak Presiden karena real di masa undang-undang desa itu nomor 6 2014 itu lahir pada tanggal 15 Januari
2014. Tapi mereka dengan segala hormat melihat tidak ada follow up setelah itu. Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden bulan Oktober 2014, beliau membentuk Menteri Desa yang menunjukkan keseriusan beliau membangun desa. Itu yang mereka mendapatkan, merasa terapresiasi. Nah, kemudian kedua, ada anggaran real yang setiap tahun per 2015 total sampai 2021 lebih kurang 400 triliun plus 68 triliun tahun 2022. Nah, ini jadi ada mujinya, ada juga mintanya, kira-kira begitu. Sehingga mereka minta agar beraudiensi dengan Bapak Presiden dan minta audiensinya rame-rame. Kalau minta audiensi perorangan sudah. Kepala saya juga ada sampaikan aspirasi, tapi saya nggak bisa jawab karena bukan kewenangan saya masalah keuangan itu. Nah, kemudian apalagi minta tambahan anggaran desa, bukan kewenangan saya. Sehingga mereka minta presiden langsung yang jawab. Kira-kira begitu. Sehingga akhirnya perpanjangan SKT memang 1 hari sebelumnya. Kenapa? Karena terlalu lama di Polpum. Saya sampaikan kita nih, tolong dicek di dalam internal. Kadang-kadang saya bukan hanya satu itu komplain. Daerah-daerah itu banyak yang kadang-kadang komplain, proses perdanya lama, RPBD-nya lama, banyak yang lama. Setelah kita cek-cek di bawah, naik parap-parap, mungkin menunggu yang ada dulu, baru kemudian saya potong. Yang bisa kita percepat, yang kita permudah, kenapa dipersulit? Nah, ini sudah lama ini ternyata, hampir sebulan lebih. Perpanjangan, bukannya pembuatan yang baru, perpanjangan. Nah, sehingga akhirnya diterbitkanlah pada tanggal 1 hari sebelum itu. Kenapa? Karena mereka membuat acara ini, tapi dihambat oleh Kemendagri. Bukan yang baru nih, perpanjangan. Nah, sehingga dilaksanakan acara yang dihadiri oleh Pak Presiden. Acaranya 2 sesi. Sesi pertamanya adalah tentang pembangunan desa. Saya kira wartawan banyak sekali yang hadir. Pembangunan desa dengan pembicara ketua Dewan Pembinanya, pembinanya Mendes PDTT, dari Kementerian Keuangan, dan dari DPD yang hadir saat itu. Moderatornya dari DPD. Yang DPD yang hadir 19 orang. Kemudian semuanya menyangkut aspirasi desa. Acara keduanya, acara inti adalah acara pengaruh Presiden yang dimulai dengan, saya ingat betul rangkaian karena saya ada di situ. Yang pertama adalah lagu Indonesia Raya, yaitu sambutan, tapi isinya aspirasi tadi oleh Ketua Pak Sultan Surta. Setelah itu baru kata pengantar dari saya yang menyampaikan aspirasi, dan juga saya menyampaikan kepada para kepala desa bahwa ada program-program yang real yang dikerjakan oleh Bapak Presiden yang dilanjuti oleh Kemendes, PDTT dan lain-lain, termasuk masalah anggaran. Nah, tapi kan ada suara kenapa turun lagi anggaran kita dari 72 ke 68. Saya sampaikan Bapak Presiden keinginan untuk menaikkan anggaran karena dianggap turun gitu kan. Nah, sehingga pada waktu arahan Bapak Presiden yang beliau penuhi, yang pertama beliau setuju ada anggaran operasional tapi bukan 5%. Beliau setuju 3%. Lihat dulu. Kalau 3% itu nanti berjalan bagus, mulus, nggak ada masalah, dan keuangan membaik, ke depan bisa ditingkatkan 4%, 5%, tapi beliau intinya tidak memenuhi sepenuhnya yang 5%, 3% saja. Yang 3 bulan, beliau juga baru tahu gaji 3 bulan. Beliau setuju dan merintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gajinya sebulan. Nih. Dan ini lagi follow up kita. Yang berikutnya lagi, yang ditolak adalah penambahan anggaran desa. Beliau menyampaikan bahwa sekarang keadaan kondisi finansial tertekan pasca pandemi. Oleh karena itu, yang lain juga dirasionalisasi,
Ya dana desa juga dari 72 menjadi 68 kurang. Manfaatkan secara efisien, tapi ke depan kalau membaik ya pasti akan ditingkatkan juga. Gitu. Tadinya mau minta sekian persen dari DAU ini. Nah, selesai acara dan ditepuk tangan karena sebagian dipenuhi, meskipun ada 2 yang nggak dipenuhi, sebagian dipenuhi sepenuhnya, yang satunya lagi enggak, dari 5 menjadi 3%. Selesai acara itu, tutup dengan doa, dan setelah itu Pak Presiden seperti biasa datang muter sambil nyapa lah, karena nggak langsung pulang begitu saja. Beliau selalu dalam setiap kegiatan selalu nyapa. Pada saat mau keluar, di luar nih, saya namping beliau. Begitu di luar, kepala desa juga ramai di luar Istora Senayan itu. Ada yang teriak-teriak, Pak, 3 periode Pak ya, 3 periode. Pak Jokowi hanya senyum saja masuk mobil. Tapi yang di media kemudian muncul, kok 3 periodenya, saya juga bingung. Itu kan menurut saya spontan-spontan aja. Wajar-wajar aja kalau orang spontan mau ngomong. Ini negara kita, negara demokrasi itu. Nah, berkaitan dengan acara politik, menurut saya bukan acara politik. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah aturan, tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah, ini mungkin disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN itu bukan? Apakah di pegawai negeri itu bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum ke sini, pagi-pagi. Nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Setelah itu di zamannya Pak Jokowi keluar anggaran. Setelah ada anggaran, maka mulai mereka belajar manajemen anggaran. Mereka mengelola anggaran pemerintah yang tadinya nggak mengelola anggaran pemerintah, sehingga status mereka ini jadi seperti mereka tidak disebutkan sebagai pegawai pemerintah, tidak disebut sebagai ASN yang harus taat pada undang-undang ASN yang melarang kegiatan politik. Disebutkan di situ memang undang-undang desa mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Ini saya baca di pasal 29, satu-satunya yang mengatur mengenai masalah politik bagi mereka, yaitu tidak boleh menjadi, yang dilarang pasal 29, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu. Kedua, tidak boleh ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah. Pada waktu kampanye, mereka nggak boleh. Pengurus partai politik, mereka nggak boleh. Kalau ada sanksinya juga di sini. Bisa diberhentikan. Berhentikan sementara atau diberhentikan tetap. Itu. Nah, ini saya kira mungkin ke depan perlu dipikirkan. Mereka sekarang sudah menjadi bukan lagi pemimpin komunitas biasa. Dulu pemimpin komunitas. Sekarang mereka sudah menjadi birokrat. Tapi undang-undang ini tidak mengatur itu. Sehingga ini perlu, menurut saya, kalau saya memberikan statement, kepala desa tidak boleh deklarasi, mereka jawab, dasar saya menyatakan itu apa? Saya malah melanggar hukum. Kecuali undang-undangnya jelas, tegas. Kalau mereka berkampanye, pasti saya larang. Pada saat masa kampanye. Mereka jadi pengurus partai politik, saya bisa beri sanksi. Tapi kalau mereka melakukan kegiatan yang bau-baunya politik tidak di masa kampanye dan pengurus partai politik, saya larang. Saya apa? Dasar saya justru melanggar spirit daripada reformasi. Kita ingat betul, spirit reformasi itu kebebasan yang dituntut. Dan undang-undang yang pertama yang dibentuk ketika reformasi terjadi, pemerintahan baru terjadi, di bulan Oktober 98 adalah freedom of expression, penyampaian pendapat di muka umum. Dan penyampaian pendapat di muka umum dibatasi dengan 4 hal saja. Saya ingat betul karena mantan Kapolri soal demo-mendemo.
yang satu tidak boleh mengganggu ketertiban publik, yang kedua harus mengindahkan etika dan moral, yang ketiga tidak melanggar hak asasi orang lain, dan yang keempat tidak melanggar hukum. Orang boleh menyampaikan pendapat. Nah ini, jadi nggak ada larangan mereka di situ. Kecuali mereka ASN berpolitik deklarasi tidak boleh. Memang undang-undang ASN ada. Nah, kalau saya larang mereka untuk berkumpul menyampaikan pendapat, saya melanggar lagi undang-undang Freedom of Congregation. Undang-undang ormas itu dibentuk tahun 2013 ya. Dibentuk ini masih telat jauh dibanding dengan undang-undang 98. Freedom of Expression-nya di 98, Freedom of Congregation yang merupakan bagian dari kebebasan demokrasi sebagaimana United Convention on Civil, saya lupa, kebebasan sipil, civil freedom, civil liberty, itu dua yang paling utama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan itu sudah kita jadikan undang-undang 998. Yang kedua undang-undang untuk berserikat berkumpul, yang dalam bentuk undang-undang ormas di tahun 2013. Nah sekarang kalau kita mau menetapkan pembatasan lagi, problema kita kadang-kadang sesuatu something that we have given to the people, it's very difficult to get it back. Kalau sesuatu yang sudah kita lakukan kembali, contohnya misalnya pilkada, kita tahu sudah bagaimana plus minusnya pilkada, konflik kadang-kadang, politik biaya tinggi, udah semua kita paham itu. Dan itu salah jadi akar masalah, korupsi, kepala daerah, ya. Mau kita kembalikan lagi pemilihan tertutup di DPR, susah. Di DPRD, susah. Sesuatu sudah diberikan kebebasan kepada rakyat, mau ditarik kembali. Freedom of Congregation ormas. Ini tujuannya adalah untuk menampung kebebasan berserikat berkumpul rakyat, kepastian mereka. Tapi dalam perjalanan ada saja mungkin yang melanggar. Ya selagi dia melanggar hukum, kita harus tegakkan melanggar hukum. Tapi kalau nggak ada hukum yang dilanggar, nggak bisa kita untuk melakukan sanksi, kecuali kalau nggak buat. Karena freedom itu juga tidak dibatas, tidak sesuatu yang absolut. Freedom ini ada batasannya, dan batasannya harus diikat dengan rule of law. Nah, jadi ini mungkin pendapat saya kalau memang perlu ada revisi undang-undang keormasan, kita revisi. Buat batasannya apa? Dan nggak gampang menghadapi teman-teman civil society yang sudah menikmati kebebasan mungkin. Nah ini mungkin jadi persoalan kita bersama. Saya ingin menjelaskan tadi kronologi rinci yang soal abdesi tadi. Jadi kalau ada deklarasi, intinya saya menyatakan tidak ada deklarasi. Yang adalah spontanitas pada waktu di mobil, di jalan. Tapi media kemudian mengcovernya seperti itu, soal deklarasi. Dan kemudian mungkin ada yang statement kepada yang wawancara kepada ketuanya bahwa dia mau menyampaikan deklarasi ini. Nah ini sekarang masalah asas kepatutan. Kalau undang-undang nggak mendapat saya, yang nggak boleh tadi dua aja, berkampanye sama mereka melakukan jadi pengurus partai politik, karena mereka ini nggak jelas. Pegawai negeri bukan, kalau ASN jelas nggak boleh politik praktis. Nah ini mungkin perlu kalau mau direvisi undang-undang desa satu saat tentang status kepala desa adalah sebagai birokrat bagian dari ASN, atau nanti pada waktu undang-undang ASN dibahas termasuk kepala desa, jelas mereka nggak boleh berpolitik praktis itu.